Subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pintar dari aku, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zara Noval Amar. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini teman-teman semuanya, aku akan mengumpulkan tugas agama, yaitu mempresentasikan mengenai macam-macam akhlak. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Subscribe to my channel. Latar belakang tentang akhlak. Akhlak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan menjadi inti dari ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa agama adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, akhlak merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan. Pendidikan Islam sendiri bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, sehingga dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Lalu akhlak mencakup perilaku dan sikap yang mencerminkan kebaikan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri sendiri maupun dengan sesama manusia. Melalui pendidikan akhlak, manusia diajarkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan norma agama, menjaga kejujuran, kebaikan, dan integritas. Selain itu, akhlak juga menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tujuan dari pembentukan akhlak itu sendiri adalah bahwa agar manusia mampu menjalani kehidupannya dengan cara yang bermartabat, menjaga keharmonisan dengan lingkungan, dan menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang tidak hanya mencapai kebahagiaan dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, akhlak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan kehidupan umat Islam. Lalu, definisi tentang akhlak. Akhlak ini mencerminkan hubungan timbal balik antara Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaannya. Hubungan ini dikenal sebagai hablum minallah, yaitu interaksi atau komunikasi antara manusia dengan Allah. Dari hubungan yang benar dengan Allah tersebut, biasanya akan tercipta pola perilaku yang baik dan terpuji dalam kehidupan manusia. Secara istilah, pengertian akhlak telah banyak dijelaskan oleh para ulama dengan makna yang hampir serupa. Salah satu definisi diberikan oleh Ibnu Miskawih dalam kitab Tahzib al-Akhlaq. Ia mendefinisikan akhlak sebagai kondisi jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan secara spontan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Lalu pendapat serupa juga diutarakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din. Menurutnya, akhlak adalah sifat atau kondisi jiwa yang tertanam kokoh sehingga menjadi sumber dorongan bagi seseorang untuk berbuat dengan mudah tanpa perlu berpikir atau mempertimbangkan terlebih dahulu. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang menjadi dasar dari tindakan seseorang, baik itu baik atau buruk, yang dilakukan secara alami tanpa banyak proses intelektual. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada sikap dan perilaku yang seharusnya dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diharapkan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah pencipta yang memberikan segala nikmat kepada manusia, seperti menciptakan kehidupan,
memberikan rezeki, kesehatan, panca indera yang sempurna, perlindungan, serta mengabulkan doa dan berbagai karunia lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Akhlak sendiri merupakan kondisi jiwa manusia, di mana penilaian terhadap baik dan buruknya akhlak didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal yang tercermin dalam perilaku seseorang. Oleh karena itu, secara istilah, ilmu akhlak dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari keadaan jiwa dan perilaku yang muncul akibatnya, baik atau buruknya perilaku tersebut, serta cara untuk mencapai akhlak yang mulia sesuai dengan panduan Al-Quran, hadis, dan akal. Lalu macam-macam akhlak. Di sini berdasarkan sifatnya, akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah terpuji dan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah kondisi jiwa yang menghasilkan perbuatan baik secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Akhlak ini menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam kehidupan. Akhlak terpuji terbentuk ketika terdapat keseimbangan dan kematangan dalam potensi-potensi jiwa. Potensi-potensi tersebut meliputi kekuatan ilmu, kuatul ilmi, yang berada di akal, kekuatan hasrat, kuatus syahwat, dan emosi, kuatul ghadab, yang berada di nafsu, serta kekuatan penyeimbang, kuatul adli, yang juga berada di akal sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak memudah, contohnya mencerminkan keseimbangan tersebut antara lain adalah contoh akhlak memudah, akhlak terpuji, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, mengesahkannya, zikir, cinta kepada Allah, ikhlas, takut kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sabar, syukur, dan tawakal. Lalu jujur, murah hati, qanaah merasa cukup, dan tawadu, rendah hati. Lalu di dalam akhlak mahmudah ini, di dalam akhlak terpuji, dalam pandangan Islam memiliki hierarki atau tingkatan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Hierarki ini menunjukkan level kemuliaan akhlak yang dapat dicapai seseorang, yaitu diantaranya tingkat yang paling pertama adalah tingkat hasanah. Tingkat ini merupakan level akhlak mahmudah yang paling dasar. Contoh konkretnya adalah menjawab salam dengan redaksi yang sama seperti yang diucapkan oleh pemberi salam. Misalnya ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab dengan Waalaikumsalam. Lalu tingkat yang kedua adalah tingkat karimah. Tingkat ini berada lebih tinggi dari tingkat hasanah. Bentuknya adalah menjawab salam dengan redaksi yang lebih panjang dan lebih baik. Misalnya ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tingkat yang paling tinggi, tingkat terakhir adalah tingkat azimah. Tingkat ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki akhlak mahmudah. Bentuk konkret dari tingkat ini adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Tingkatan ini menuntut keikhlasan, kesabaran, dan jiwa besar yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sempurna dari seseorang yang mempraktikkan tingkat azimah. Sebagaimana Allah menyebut beliau sebagai orang yang memiliki akhlak mulia pada level tertinggi. Lalu akhlak yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela, merupakan kebalikan dari akhlak memudah. Akhlak mazmumah dapat diartikan sebagai keadaan mental atau jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu.
Ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka ia berakhlak dengan akhlak tercela. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah tercela. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan introspeksi diri atau muhasabatu nafsi atau kesadaran akan nilai-nilai agama dan moral. Ciri-ciri akhlak mazmumah adalah segala sifat dan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak mahmudah. Contohnya adalah yang pertama, kufur kepada Allah. Yang kedua adalah nifak atau munafik. Yang ketiga adalah menyekutukan Allah atau syirik. Yang keempat adalah lupa kepada Allah. Yang kelima adalah riya atau sombong. Lalu yang keenam adalah cinta dunia secara berlebihan. Yang ketujuh, berburuk sangka kepada Allah. Yang kedelapan adalah kebodohan. Yang kesembilan adalah ketakutan yang berlebihan. Yang kesepuluh adalah kufur nikmat. Lalu yang 11 adalah kebohongan. Selanjutnya kekikiran, kerakusan, tamak, marah tidak terkendali, dendam, hasud atau iri hati, ujub merasa dirinya hebat, lalu kemalasan. Lalu macam-macam akhlak berdasarkan objeknya. Secara umum, akhlak berdasarkan objeknya terbagi menjadi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan alam. Lalu menerapkan akhlak di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, keberkuasaan atau uluhiyah, hak untuk disembah, serta kesempurnaan nama dan sifatnya. Lalu yang kedua adalah menerapkan dengan bertakwa, taat, dan patuh kepada Allah. Takwa berarti menjaga diri dari siksa Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang yang bertakwa disebut muttaqin, selalu menyadari bahwa perintah Allah membawa kebaikan, sedangkan larangannya mencegah mudarat bagi manusia. Lalu yang ketiga adalah menerapkan cinta dan ridho. Cinta adalah perasaan mendalam yang membuat seseorang terpaut hatinya pada apa yang dicintainya dengan penuh kasih dan semangat. Bagi seorang muslim, cinta yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan sumber dari segala kasih sayang. Lalu yang keempat adalah menerapkan dengan sikap berbaik sangka atau husnuzon. Berbaik sangka kepada keputusan Allah adalah akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, melainkan ia berbaik sangka terhadap rohnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah menerapkan zikrullah atau mengingat Allah. Zikir kepada Allah adalah inti dari setiap ibadah, sebagai tanda hubungan erat antara seorang hamba dengan penciptanya di setiap waktu dan tempat. Lalu yang keenam adalah menerapkan tawakal. Tawakal adalah sikap hati yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan segala urusan kepadanya. Namun tawakal harus didahului oleh usaha maksimal atau ikhtiar sesuai sunatullah yang tentang hukum sebab akibat. Setelah berusaha, seorang muslim menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Karena usaha tanpa pertolongannya tidak akan berhasil. Tawakal mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan keimanan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh adalah menerapkan rasa syukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pemberi nikmat atas kebaikan yang terima. Bagi seorang hamba, syukur melibatkan tiga aspek utama, yaitu yang pertama adalah mengakui nikmat di dalam batin, menyadari dan
menginsafi dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah menyatakan nikmat secara lahir, menyampaikan rasa syukur melalui ucapan seperti memuji Allah dengan zikir atau menyebut kebaikan yang diterima. Hal yang ketiga adalah menggunakan nikmat untuk kebaikan. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan yang diridhoinya, sehingga menjadi bentuk pengabdian kepadanya. Sekian dari penjelasan dari aku presentasi tentang macam-macam akhlak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dari penjelasan aku ada yang bertentangan. Mohon dimaafkan. Sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.